Shalom, jumpa lagi bersama saya dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kesempatan ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, terangilah hati kami, supaya kami dapat memahami dengan baik. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 6. Saudara yang punya Alkitab bisa melihat bersama-sama Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema renungan kita, Yesus Kristus adalah imam. Yesus Kristus adalah imam. Pada hari-hari sebelumnya, saya sudah menyampaikan renungan berkaitan dengan Yesus sebagai Raja, lalu Yesus sebagai Nabi. Nah, kali ini Yesus sebagai imam. Kata imam dalam pengertian orang Ibrani memiliki pengertian perantara dalam rumah Tuhan, atau perantara yang mendoakan kebutuhan umatnya. Kitab Ibrani lebih banyak dilatar belakangi oleh Perjanjian Lama dengan tema keunggulan ataupun keutamaan Kristus. Sebab penerima surat Ibrani pada saat itu adalah orang-orang yang berlatar belakang Ibrani. Tugas utama seorang imam adalah menjadi pengantara antara manusia dan Allah untuk mempersembahkan korban bagi penebusan dosa. Nah, sekarang bagaimana kita memandang kepada keimaman Yesus? Pertama, bahwa keimaman Yesus lebih unggul dari keimaman Harun maupun Melkisedek di dalam Perjanjian Lama. Dalam praktek kehidupan agama sehari-hari orang Ibrani, persembahan korban menjadi jalan masuk untuk memperoleh persekutuan dengan Allah. Dosa itu menjadi penghalang. Maka tanpa pencurahan darah, tidak mungkin ada penebusan. Jika imam dalam Perjanjian Lama mempersembahkan darah binatang, maka Yesus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban anak domba Allah. Darah Yesus adalah darah yang kudus dan tak bercacat, saudara-saudara. Harganya mahal, tidak bisa dibandingkan dengan perak atau emas, dengan segala harta dunia ini. Yesus menjadi pengantara satu-satunya antara manusia dengan Allah. Itulah keunggulan Yesus yang disebut sebagai imam besar. Lalu kedua, kita melihat bagaimana sifat keimaman Kristus. Jika korban yang harus diberikan seseorang dalam Perjanjian Lama itu penuh dengan syarat-syarat, ya, syarat-syarat sesuai dengan hukum Taurat. Dan itu sifatnya jasmaniah dan selalu diulang-ulang karena memang tidak sempurna. Maka korban yang diberikan oleh Yesus bersifat pertama bahwa sukarela, artinya Dia sendiri memberikan nyawanya. Jadi kalau korban hewan di dalam Perjanjian Lama disebutkan itu diambil dan dijadikan korban, tetapi Yesus berbeda. Dia yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Kemudian yang kedua, bahwa korban Yesus itu bersifat spontan. Artinya bukan hasil dari peraturan-peraturan ritual keagamaan, melainkan bukti kasihnya. Kita ingat Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Untuk datang ke dalam dunia. Bagi siapa? Bagi kita, saudara dan saya yang berdosa. Kemudian yang ketiga, korban Yesus itu bersifat rasional. Masuk akal ya. Artinya Yesus menyadari bahwa Ia memberi dirinya menjadi korban. Bukan dalam ketidaktahuan seperti pada hewan-hewan korban pada masa Perjanjian Lama. Tetapi Yesus memberikan dirinya di dalam segala kesadarannya. Lalu yang berikutnya, yang keempat, itu berdasarkan ketaatan sepenuhnya kepada Bapa. Jadi bukan sebuah formalitas, bukan juga legalitas, bukan rutinitas semata-mata, tetapi berdasarkan ketaatan kepada kehendak Bapa. Dan kemudian korban Yesus Kristus itu cukup satu kali dan untuk selama-lamanya. Karena memang korban Yesus itu perfect, sempurna. Saudara, bagaimana respon kita?
Apakah kita sudah bersyukur atas karya Kristus, atas pengorbanan Kristus dalam hidup kita? Apakah kita juga memiliki prinsip untuk mau mempersembahkan yang terbaik bagi Dia? Sebagai orang percaya, kita menjalankan fungsi kita, fungsi keimaman. Kita disebut sebagai imamat yang rajani. Tugas kita adalah melayani sesama, menjadi pendoa syafaat, memberitakan firman Tuhan. Terutama dikatakan, persembahkanlah hidupmu. Mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kehidupan kita sungguh berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur ada imam besar Yesus Kristus yang sudah datang, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, mati menggantikan kami. Memberikan penebusan sempurna bagi kami, sekali sampai selama-lamanya. Dan oleh pengorbanan Kristus, kami mendapatkan kepastian hidup yang kekal. Terima kasih untuk anugerah terbesar yang Kau sediakan bagi kami. Dan sekarang ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami tidak hanya mengalami, tetapi kami menjadi pemberita kebenaran, supaya orang lain pun yang belum percaya, bisa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini, saudara. Tuhan kiranya memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus menjalani panggilan kita, menjalani tugas kita sebagai imamat yang rajani di tengah-tengah dunia ini. Sampai jumpa dalam renungan selanjutnya. Shalom.